Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang APD LAS dan LAS OAW. Gambar dari APD LAS. Proses pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak risiko atau bahaya. Karena setiap proses pengelasan berlangsung, maka bahaya seperti asap, cahaya, pengelasan, panas, dan bahaya listrik akan timbul. Oleh karena itu, jika kita tidak memakai alat keselamatan LAS, maka akan membahayakan keselamatan kita saat bekerja. Dalam setiap pekerjaan memang selalu menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, jika Anda sedang melakukan pekerjaan LAS, maka sebaiknya Anda menggunakan alat pelindung diri, baik itu untuk pengelasan SMAW, GMAW, UTAW, SAW, atau LAS gas seperti OAW. Menggunakan APD LAS adalah hal wajib. Jika kita memakai alat keselamatan sesuai standar, maka jika ada kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Jenis-jenis alat keselamatan kerja LAS yang dapat Anda gunakan adalah helm LAS, topeng LAS, sarung tangan LAS, apron, safety shoes atau sepatu safety, dan baju kerja. Untuk Anda yang masih belum mengetahui macam-macam peralatan atau pakaian kerja LAS dan fungsinya, berikut ini saya sajikan untuk Anda. APD berserta fungsinya. 1. Pakaian kerja LAS atau apron. Pakaian kerja LAS adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan LAS. Selain itu terdapat apron sebagai tambahan. Apron dada dan apron lengan ini terbuat dari bahan kulit. Karena jika dari kain biasa, maka pakaian akan melubang. Hal ini disebabkan tingginya temperatur percikan LAS. 2. Sarung tangan LAS atau welding gloves. Welding gloves atau sarung tangan LAS adalah sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pekerjaan LAS. Bahan sarung tangan LAS terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Welding gloves berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan LAS atau splitter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. 3. Sepatu LAS atau safety shoes. Sepatu LAS adalah sepatu yang terbuat dari kulit, dan bagian depan sepatu terdapat sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. 4. Helm LAS atau topeng LAS. Helm LAS adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan LAS, panas pengelasan, dan sinar LAS ke bagian mata. Topeng LAS ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat 3 kaca, bening, hitam, kuning, yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca LAS listrik mempunyai pengkodean nomor, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Jadi Anda dapat menyesuaikan yang cocok dengan kondisi mata Anda. Selain itu juga ukuran ampere yang digunakan, karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Masker LAS. Masker berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dari bahaya asap LAS. Karena asap LAS berbeda dengan asap biasa. Asap LAS ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan, dan juga pembakaran atau pelelehan dari material rasan. Oleh karena itu, asap LAS ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernafasan kita. OAW, oksigen acetylene welding. OAW adalah suatu proses pengelasan gas yang menggunakan sumber panas nyala api melalui pembakaran gas oksigen dan gas asetilen untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Dalam pengelasan OAW ini biasanya digunakan hanya untuk plat-plat tipis. Hal ini dikarenakan sambungan LAS oksigen asetilen ini mempunyai kekuatan yang rendah. Peralatan LAS OAW. Peralatan mesin LAS OAW atau oksigen acetylene welding adalah tabung gas oksigen, 2 tabung gas asetilen, 3 regulator oksigen, 4 regulator asetilen, 5 selang gas, 6 welding torch atau grinder LAS, 7 welding nozzle, terakhir welding rod atau bahan tambah. Tabung oksigen adalah tempat untuk menyimpan gas oksigen. Pada tabung ini akan diisi gas oksigen yang digunakan untuk proses pengelasan, yang kemudian akan disambung dengan regulator.
dan selang yang menuju welding torch. Untuk tabung gas oksigen ini berwarna biru atau hijau. 2. Tabung gas asetilen. Tabung gas asetilen adalah tempat menyimpan gas asetilen saat proses pengelasan regulator dibuka. Selain itu, gas akan otomatis keluar melalui selang gas yang terhubung ke welding torch. Tabung gas asetilen ini mempunyai warna merah atau oranye. Regulator gas oksigen. Regulator tabung gas oksigen adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan keluarnya gas oksigen yang ada pada selang gas ke welding torch. Selain itu, regulator juga digunakan untuk melihat isi gas pada tabung gas oksigen. Sama dengan warna tabung gas oksigen, regulator oksigen juga berwarna biru atau hijau. Regulator gas asetilen. Regulator gas asetilen adalah alat yang digunakan untuk melihat isi tekanan dan tekanan kerja atau keluarnya gas asetilen yang ada dalam selang ketika digunakan untuk mengelas. Fungsinya sama dengan regulator oksigen, namun yang membedakan hanya penggunaan pada gasnya. Untuk warna regulator asetilen ini mempunyai warna merah atau oranye, sama dengan tabungnya. Selang gas OAW. Selang gas OAW adalah selang yang digunakan untuk mengalirkan gas dari tabung gas ke welding torch saat proses pengelasan. Warna selang gas ini juga sesuai dengan warna tabung gasnya. Welding nozzle. Welding nozzle adalah ujung dari bagian welding torch yang mempunyai lubang sebagai tempat keluarnya pencampuran antara gas oksigen dan asetilen. Welding nozzle ini dapat diganti jika ingin dirubah diameter lubangnya sesuai dengan kebutuhan. Welding torch. Welding torch adalah tempat untuk menyampur gas oksigen dan asetilen pada saat proses pengelasan. Pada welding torch ini terdapat katup atau pengatur keluarnya gas oksigen dan asetilen. Sedangkan untuk torch yang pemotongan mempunyai tambahan untuk katup gas pemotongan. Welding rod. Welding rod adalah bahan tambah yang digunakan untuk proses pengelasan OAW. Bahan dari fillet metal ini disesuaikan dengan jenis material yang akan dilas. Biasanya welding rod berbentuk kawat yang digulung, namun jika akan digunakan untuk pengelasan, dipotong sepanjang 1 meter biar lebih mudah. Cara penyalaan dan pematian las OAW. Cara menyalakan las OAW. 1. Buka katup gas asetilen pada blender las. 2. Buka katup oksigen pada blender las. 3. Kemudian biarkan kurang 5 detik, beri percikan api dengan pematik. 4. Atur nyala api las. Cara mematikan api las OAW. 1. Langkah pertama, tutup katup gas asetilen pada welding torch. 2. Tutup katup oksigen pada blender las. 3. Tutup katup pada regulator oksigen dan asetilen. 4. Langkah yang terakhir, buang gas yang tersisa pada selang dengan membuka katup pada blender las lalu tutup kembali. Karena jika tidak dibuang maka dapat menyebabkan kebakaran karena adanya gas yang tersisa. Macam-macam api oksigen asetilen. 1. Nyala netral. Nyala netral ini terjadi pada saat kita membuka gas oksigen dan asetilen dengan perbandingan kira-kira 1:1. Nyala netral digunakan untuk mengelas baja, besi cor, baja tahan karat, dan tembaga. Nyala karburasi. Nyala karburasi terjadi apabila terdapat kelebihan asetilen, dan pada nyala akan dijumpai 3 daerah di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna keputih-putihan. Nyala karburasi digunakan untuk pengelasan logam monel, nikel, berbagai jenis baja, dan bermacam-macam proses pengelasan permukaan non-ferrous. Nyala oksidasi. Nyala oksidasi adalah apabila terdapat kelebihan gas oksigen. Nyalanya mirip dengan nyala netral, hanya kerucut nyala bagian dalam lebih pendek dan selubung luar lebih jelas warnanya. Nyala oksidasi digunakan untuk pengelasan kuningan dan perunggu. Tekanan gas OAW. Tekanan gas untuk pengelasan OAW oksigen sebesar 2-3 bar, asetilen sebesar 0,5 bar. Tekanan gas untuk pemotongan oksigen asetilen. Oksigen sebesar 5 bar, asetilen sebesar 0,5 bar. Kelebihan dan kekurangan las OAW. Kelebihan las OAW. Jika ada pengelasan yang salah, dapat dicairkan kembali dengan nyala api oksigen asetilen.
Dapat digunakan pada plat tipis. Peralatan tidak terlalu banyak. Kekurangan las OAW. Jika digunakan pada plat tebal, kekuatannya kurang maksimal. Pengelasan manual sehingga efisiensi dan kecepatan las kurang. Sangat jarang digunakan untuk pengelasan non-logam atau baja tak karat. Gambar dari las OAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.